Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara Indonesia itu negara kesatuan ataukah negara republik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan buka CLBK lagi. Apa itu CLBK? Masih ingat nggak? Sudah lama nggak CLBK ya. Cara lo belajar konstitusi. Biasanya Sobat RH sekalian, kalau dia ajak belajar malas biasanya. Biasanya maunya hanya berita yang hot saja ya, hot issue. Padahal jangan lupa belajar ya, karena komitmen channel ini kan ada edukasinya. Nah, saya mau mengajak lagi belajar konstitusi. Kalau dulu sebelumnya sudah ada beberapa ya, agar tidak saling bunuh, demokrasi dan lain sebagainya. Nanti kita tampilkan lagi thumbnailnya. Ini saya mau ngajak cerber. Cerber itu cerita bersambung, bukan ya, tapi cerdas berkonstitusi. Cerber juga bukan cerita bersambung ya. Apa yang ingin saya bahas adalah nanti akan ada series pembahasan mengenai pasal demi pasal Undang-Undang Dasar 1945 untuk Sobat RH sekalian. Ya tentu untuk mereka yang ingin belajar tentang pasal-pasal konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bukan untuk yang sudah advance ya, karena ini untuk Sobat RH yang barangkali masih awam. Nah, saya mau memulai dari bab 1 dan pasal 1. Jadi bab 1 dan pasal 1 saja ya dalam kesempatan ini. Babnya berjudul bentuk dan kedaulatan. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2-nya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu perubahan yang ketiga ya. Lalu negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Jadi itu 3 ayat di dalam pasal 1. Sebelumnya cuma 2 ayat saja ya. Tidak ada negara Indonesia adalah negara hukum. Cuma dikatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sama kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kalau sekarang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu perbedaan mendasarnya. Nah, saya ingin membahas pasal 1 ayat 1 dulu. Di situ dikatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara Indonesia itu negara kesatuan ataukah negara republik? Kan bingung kan? Jadi pasal 1 ayat 1 ini tidak salah Sobat Era sekalian, karena dia bercerita tentang 2 hal. Tentang bentuk negara dan tentang bentuk pemerintahan. Ya. Jadi tentang bentuk negara dan tentang bentuk pemerintahan. Jadi bentuk negara itu menjawab pertanyaan bagaimana kepala negaranya diadakan. Apakah dengan cara turun-temurun ataukah dengan cara dipilih? Kalau dengan cara turun-temurun, maka bentuk negaranya adalah monarki. Begitu ya, seperti negara-negara di Eropa Barat, Inggris, Denmark, dan sebagainya. Tapi kalau dia dipilih, biasanya dipilih melalui pemilihan umum, maka bentuk negaranya adalah republik. Nah, Indonesia bentuk negaranya adalah republik. Apakah ada aspirasi untuk menjadikan kerajaan atau monarki? Ada. Dulu di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu ada yang mengusulkan bentuk kerajaan. Dan akhirnya ketika di voting, kalah. Yang banyak adalah yang menginginkan bentuk republiknya. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan itu menjawab pertanyaan mengenai residu kekuasaan. Jadi pakai teori residu. Di mana sisa kekuasaan tersebut? Walaupun sisa banyak,
Kalau sisa kekuasaan tersebut adanya di pemerintah pusat, maka negara tersebut disebut negara kesatuan. Tapi kalau sisa kekuasaannya itu ada di provinsi atau negara bagian, maka negara tersebut disebut dengan negara federal, seperti Amerika Serikat. Nah, Indonesia menjadi negara kesatuan karena kewenangan daerah itu kewenangan yang terbatas. Ya, jadi diberikan kewenangan A, B, C, D, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan 6 urusan mutlak menjadi urusan pemerintah pusat yang tidak boleh diganggu-gugat, yaitu fiskal dan moneter, pertahanan dan keamanan, dan agama, serta justisi. Jadi itu plus luar negeri, itu mutlak urusan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah tidak boleh mengutak-atik. Pemerintah daerah diberikan beberapa kewenangan yang didefinisikan di dalam undang-undang. Ya, antara lain undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Jadi karena semua kekuasaan itu berada di tingkat pusat, di tingkat sentral, sementara yang diberikan kepada negara bagian atau provinsi dalam konteks Indonesia itu terbatas dan didefinisikan, maka negara kita adalah negara kesatuan. Ya, nah, itu jadi betul negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita negara kesatuan, tapi kita juga republik. Kalau dilihat bagaimana cara memilih kepala negaranya, itu sobat daerah sekalian, pasal 1 ayat 1. Ayat 2-nya dikatakan di situ adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebelumnya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini perubahan yang sangat-sangat paradigmatik, sobat era sekalian. Kenapa saya katakan sangat paradigmatik? Karena ini mengubah postur ketatanegaraan kita. Tadinya postur ketatanegaraan kita di puncak piramidanya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dibayangkan ya oleh perancang Undang-Undang Dasar kita adalah sebagai penjelmaan dari rakyat itu sendiri, di mana semua golongan lapisan masyarakat terwakili di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Makanya tidak heran kalau MPR itu memilih presiden dan wakil presiden, karena dia dibayangkan seperti rakyat itu sendiri. Jadi penjelmaan rakyat. Jadi dia bukan wakil rakyat. Kalau wakil rakyat itu beda. Tapi ini rakyat itu sendiri. Karena dia adalah rakyat itu sendiri, maka dia punya legitimasi untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan dia menjadi lembaga tertinggi negara, the highest state institutions. Jadi lembaga-lembaga negara lainnya berada di bawah MPR. Tapi gelombang reformasi konstitusi mereposisi kedudukan MPR karena dalam rezim Soeharto, rezim Orde Baru disalahgunakan. Ketika Pak Harto menguasai MPR, maka MPR menjadi alat stempel kekuasaan. Bahkan ada istilah mandataris segala yang seolah-olah menempatkan presiden sebagai pemegang mandat dari MPR. Jadi namanya pemegang mandat itu berarti dia bisa melakukan pekerjaan apapun atas nama pemberi mandat. Itu namanya mandataris. Padahal istilah mandataris sebenarnya tidak masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena MPR dikuasai oleh Pak Harto, maka MPR memilih terus Pak Harto selama 7 kali dan tidak ada sesuatu yang clear mengenai pembatasan berapa kali seseorang bisa dipilih sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam pemerintahan Amerika Serikat. Dan baru ada pembatasan ketika terjadi perubahan konstitusi dalam kurun 1999 sampai 2002. Nanti akan kita bahas soal pembatasan jabatan presiden dengan teori-teorinya ya. Jadi sobat era sekalian, sekarang dikenal sebagai istilahnya kita mengenal separation of powers, division of powers. Jadi tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi, semua lembaga sederajat. Presiden, MPR, DPR, DPD itu sederajat dengan kewenangan masing-masing dalam sebuah bangunan sistem check and balances ya. Saling menguji dan saling mengimbangi ya, check and balances. Jadi dalam sistem check and balances ini diharapkan tidak ada lembaga negara yang dominan dan mendominasi. Walaupun dimanapun di dunia ini eksekutif selalu unggul karena dia menguasai yang namanya resources.
baik financial resources maupun state apparatus, TNI, Polri, birokrat, dan lain sebagainya. Dan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang nanti kita bahas adalah primus inter pares. Jadi sobat era sekalian, sekarang kita menganut paradigma check and balances, paradigma separation of powers, ya, pemisahan kekuasaan, dan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Walaupun MPR tetap memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar, memilih presiden dalam rangka ketika presiden itu berhalangan tetap, atau memilih wakil presiden ketika berhalangan tetap, atau wakil presidennya naik menjadi presiden, atau memilih kedua-duanya. Tetapi in general, kalau kalendernya normal, pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Jadi dalam prinsip kedua ini, kita menganut prinsip supremasi konstitusi sesungguhnya. Jadi constitutional supremacy, ya, konstitusi sebagai the supreme law of the land, ya, dari hukum yang tertinggi dalam sebuah negara. Ayat 2 tersebut selain menganut kedaulatan konstitusi, juga kedaulatan rakyat sebelumnya. Kan dikatakan tadi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi sebenarnya prinsip kita adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum itu seperti two side in one coin, dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi ada prinsip demokrasi di sana, kedaulatan rakyat, ada prinsip nomokrasi di sana, kedaulatan hukum. Makanya ayat 3 itu ditegaskan lagi dalam ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Atau orang menyebutnya sebagai restart atau rule of law. Jadi Indonesia tidak hanya menganut kedaulatan rakyat, tapi juga menganut kedaulatan hukum. Nah, dalam kedaulatan hukum itu ada konstitusi sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum yang paling supreme, yang paling tinggi. Jadi sobat era sekalian, itu saja pembahasan mengenai pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nanti kita akan bertemu di CLBK lainnya, pasal 2 dan seterusnya, sepanjang animo sobat era sekalian besar. Kalau animonya kecil ya kita malas juga, ya kan. Mudah-mudahan kali ini animonya cukup besar dan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada sobat era sekalian, terutama mereka yang barangkali sedikit awam tentang konstitusi kita. Padahal konstitusi harus kita pelajari sebagai warga negara Republik Indonesia. Itu saja sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.